إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أكرمني الله وإياكم. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah dan kita telah masuk pada perkara yang kedua yang diwajibkan terhadap kaum muslimin berkaitan dengan si mayyit, berkaitan dengan jenazah. Yang pertama telah kita bahas adalah tentang kewajiban memandikan jenazah. Nah, perkara yang kedua tentu saja setelah memandikan jenazah, dan tentunya telah kita uraikan dengan sedikit rinci akan cara memandikan jenazah. Maka demikian pula nantinya insyaallah kita akan membahas tentang masalah mengkafani jenazah. Dan kita ingatkan kembali bahwa setelah pembahasan mengkafani jenazah selesai, maka kita akan membuat suatu pertemuan khusus untuk mempraktekkan tentang cara memandikan dan mengkafani jenazah. Ya. Baik, berkata Syekh Abdul Azim bin Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, Thaniyan al-kafanu. Yang kedua, maksudnya perkara yang kedua yang diwajibkan kepada kaum muslimin berkenaan dengan adanya jenazah, yaitu kafan. Yang kedua adalah kafan. Kata Syekh, wa wujubuhu ma'khudun min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fi hadits al-muhrim alladhi waqasathu naqatuhu. Adapun tentang kewajiban kafan atau mengkafani jenazah, maka itu dipetik dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkafani dalam hadis al-muhrim, sahabat yang berihram, alladzi waqasathu naqatuhu, yang dia terjatuh dari ontanya dan patah lehernya. Ya. Maka dalam kejadian ini telah lalu hadis Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, maka tatkala sahabat tersebut wafat, maka Nabi mengatakan, iksiluhu bima'in wa sidr, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, wa kaffinuhu fi thawbaihi, ya, dan kafanilah dia dengan dua kainnya, atau fi thawbaini, dengan dua kain. Dua kain adalah apa yang digunakan dalam berihram, yaitu izar, sarung, dan rida. Ya. Maka di sini ada perintah untuk mengkafani jenazah, dan hukum asal dalam perintah Nabi adalah wajib, sampai datangnya pemaling yang memalingkan makna kewajiban menjadi makna yang sunnah atau yang lainnya. Baik, saya kira jelas. Kalau begitu, apa hukum kain kafan bagi jenazah? Wajib. Ya. Baik, kalau begitu, apa hukum membeli kain kafan untuk jenazah? Apa? Wajib. Bukankah yang diwajibkan hanyalah kainnya? Ya, tetapi kaidah mengatakan ma la yatimul masyru' illa bi fa huwa masyru'un. Apa yang tidak sempurna suatu perkara yang disyariatkan kecuali dengannya, maka dia juga disyariatkan. Atau apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara itu hukumnya juga wajib. Tatkala kain kafan itu wajib, mengkafani jenazah wajib, maka mengadakan kain kafan itu juga hukumnya wajib. Ya. Maka ya demikian pula sebenarnya yang terjadi dengan permasalahan tatkala musibah atau suatu bencana menimpa, ya. Maka sesungguhnya kewajiban kain kafan bagi saudara-saudara kita di Aceh adalah kewajiban kaum muslimin seluruhnya untuk menanggung kain kafan tersebut. Hanya saja masalahnya bahwa tidak ada kemampuan untuk mengkafani jenazah.
atau menyelenggarakan jenazah tersebut secara syariat Islam dengan dikafani, ya. Sehingga kemudian yang dipakai adalah sekarang apa? Kantong mayat, ya kan? Yang ini yang banyak diadakan oleh pemerintah, ya. Maka tentunya dia punya fardu kifayah juga, ya. Karena si mayit tidaklah mungkin dikebumikan dalam keadaan tidak berpakaian, ya. Disyariatkannya mandi bagi jenazah adalah dalam rangka kemudian jenazah diantar ke tempat peristirahatannya atau ke liang kuburnya dalam keadaan bersih, maka dimandikan, ya. Dan tentunya dari bab kesempurnaan tajammul, berhias bagi jenazah adalah apa? Mengkafaninya, menutupi jasadnya dengan kain kafan, ya kan? Maka kalau dalam keadaan seperti inilah, maka kalau begitu menutupi jasad jenazah adalah perkara yang disyariatkan, ya. Hanya saja tadi disebutkan perkara darurat, perkara keadaan yang tidak memungkinkan, maka dicukupkan dengan kain kantong mayat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka hukumnya sama, ya. Maka hukumnya juga fardu kifayah, diwajibkan bagi setiap kaum muslimin. Jika sampai ada jenazah yang tidak dikuburkan dengan kantong mayat atau dengan kain kafan yang menutupinya, maka berarti dosa bagi seluruh kaum muslimin. Allahumma ghufran, semoga Allah mengampuni kita, ya. Nah, sekarang kata Syekh, wal kafanu aw thamanuhu min malil mayyit walau lam yakhluf ghairahu. Kain kafan ataupun harganya dari harta. Apa maksudnya, ya? Kainnya itu yang digunakan untuk membungkus jenazah, atau kalau tidak ada kainnya, si mayit tidak ada di antara pakaiannya yang bisa dipakai untuk menjadi kain kafan, ya, maka tentunya harganya dibelikan kain kafan. Maka harga dari kain kafan tersebut dari harta si mayit, diambil dari harta si mayit, ya. Walau lam yakhluf ghairahu, meskipun ia tidak menyisakan selain kain tersebut atau harga tersebut. Apa maksudnya? Ya. Tatkala kafan ini adalah kewajiban bagi kaum muslimin, tetapi dia kewajiban yang diambil dari harta si mayit, itu hukum asalnya. Harta si mayit. Maka kalau begitu, yang digunakan untuk membelanjakan atau membeli kain kafan atau yang dipakai sebagai kain kafan adalah dari harta si mayit juga. Harta si mayit juga. Meskipun boleh jadi si mayit tidak memiliki kain selain kain tersebut, yang berarti dia adalah bahagian yang diwariskan dari harta. Atau si mayit hanya menyisakan sedikit dari harta. Yang harta yang sedikit itu habis terpakai untuk penyelenggaraan jenazah, mengkafani, atau kemudian memandikannya, atau kemudian menguburkannya. Karena kadang menguburkan jenazah pun membutuhkan biaya, ya kan? Kalau sini berapa? 300.000, ya? 700.000, subhanallah, ya. Kalau di Saudi, kata ikhwan yang baru pulang dari haji, biaya penyelenggaraan 3 juta katanya, ya. Mulai dari memandikan, mengkafani, sampai kemudian dikuburkan, ya. Itu diselenggarakan oleh suatu badan tertentu, 3 juta tuntas semua, ya. Kata orang tahu beres, ya. Maka biaya 3 juta ini diambil dari harta si mayit. Meskipun boleh jadi si mayit tidak menyisakan untuk ahli warisnya kecuali uang 3 juta misalnya. Paham, ya? Maka tidak dikatakan enggak, ini bagiannya ahli waris, tidak boleh dipakai, tidak, ya. Maslahat si mayit lebih didahulukan daripada maslahat ahli waris, ya. Maslahat si mayit lebih didahulukan daripada maslahat ahli waris. Dan kemarin kita ingatkan apa yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarh Mumti, ya, bahwa di antara bentuk menunaikan kewajiban si mayit dan dia adalah maslahat kepentingan yang terpulang kepada si mayit adalah membereskan utang-utang si mayit. Ya, sehingga utang si mayit dibayarkan, meskipun boleh jadi menghabiskan seluruh harta warisan. Kenapa? Karena harta warisan
itu hanyalah untuk hak ahli waris. Adapun utang itu kewajiban. Kewajiban siapa? Si mayit untuk membayarnya. Maka yang didahulukan, kewajiban atau hak? Apa yang dituntut? Hak dulu atau kewajiban yang harus ditunaikan? Kewajiban. Kewajiban lebih diutamakan. Oleh karena itu, kalaupun tidak tersisa apa-apa kecuali uang yang sedikit untuk membayar utang dan tutupi habis, maka tetap dilakukan. Oleh karena itu Syekh Utsaimin mengingkari dengan pengingkaran yang keras dalam Syarh Mumti'. Ya, terkadang si mayit menyisakan harta yang cukup untuk menutupi utangnya, tetapi oleh ahli waris tidak ditutupi utang tersebut, dibiarkan, ya, misalnya ditangguh tempokan atau dicicil, dibayar sedikit demi sedikit, padahal harta yang disisihkan cukup untuk menutupi atau bahkan lebih. Tetapi karena ahli waris menginginkan barang tersebut dengan alasan mungkin dia tidak punya rumah yang lain atau apa, maka akhirnya kemudian tidak dijual untuk menutupi hutang si mayit. Ya. Dan sebenarnya jika terjadi hal yang seperti ini, ahli waris tidak mengapa. Misalnya dia meminjam uang untuk menutupi utang si mayit. Ya. Dengan demikian dia menanggung utang si mayit, seperti yang terjadi dengan Abu Qatadah, ya kan? Ketika seorang sahabat yang meninggal dengan menyisakan utang dan Nabi tidak mau mensolatkannya, sampai Abu Qatadah mengatakan, biarlah saya membayar utangnya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ditutupi utang si mayit oleh seseorang ataupun oleh keluarganya dan sebagainya, dia adalah kebaikan bagi si mayit. Dengan demikian si mayit lepas dari tanggung jawab dan beban yang dia merupakan faktor yang bisa menyebabkan datangnya adab kubur. Ya, Allahumma sallim, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita. Maka ini perkara yang perlu diperhatikan. Walau lam yakhluf ghairahu, meskipun si mayit tidak menyisakan harta yang lain. Adapun dasarnya adalah hadis Khabbab bin al-Arth, ya, sahabat yang pernah, ya, membongkar rahasia Rasulullah ketika beliau akan menyerang atau membuka kota Makkah, ya. Maka berkata Khabbab bin al-Arth, yang dia adalah salah seorang di antara sahabat yang ikut dalam perang Badar, dan sahabat yang ikut dalam perang Badar diampuni dosanya. Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian kehendaki, aku toh telah mengampuni dosa kalian, ya. Maka dia di antara sahabat yang telah diampuni dosanya, ya. Di antara sahabat yang utama dan mulia, Khabbab bin al-Arth, ya. Dia berkata, "Hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajh Allah." Kami hijrah bersama Nabi dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata Khabbab. Maka dia di antara kaum muhajirin, dan ma'ruf kisahnya, ya. Mengapa ketika ditanya mengapa dia membongkar rahasia peperangan atau penyerangan ke kota Makkah, dia mengatakan sesungguhnya orang-orang muhajir yang lain, mereka punya keluarga di sana yang mungkin melindungi anak dan istri yang mereka tinggalkan, ya. Adapun saya, dia orang asing di Mekah, dia orang yang datang ke Mekah, bukan penduduk asli, ya. Maka dia tidak punya orang yang mungkin menjamin dirinya dari keluarganya. Sedangkan dia telah hijrah kepada Nabi, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Maka dia ingin punya jasa terhadap orang-orang Mekah dengan mengabarkan bahwa Nabi akan datang ke Mekah. Maka dia ingin punya jasa. Dengan jasa itu diharapkan orang-orang Quraisy akan melindungi anak dan istrinya. Itu alasannya, ya. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Allah mengampuni apa yang telah diperbuat oleh sahabi yang jalil ini, ya, radhiyallahu taala anhu. Maka dia berkata, "Hajarna, kami hijrah bersama Nabi, natamisu wajh Allah, dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Fawaqa ajruna 'ala Allah." Maka terjadilah pahala itu bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'an. Faminhum Mus'ab ibnu Umair. Maka di antara kami ada orang yang mati lam ya'kul min ajri syai'an, namun tidak sempat memakan atau merasakan
dari pahalanya sedikit pun. Artinya bahwa di antara kami ada yang meninggal namun belum pernah merasakan atau belum sempat merasakan apa yang dirasakan oleh kaum muslimin yang lainnya dari terbukanya dunia, ya, diraihnya harta rampasan perang, didapatkannya kemenangan, ya, dengan datangnya perbendaharaan harta, ya. Jadi artinya bahwa di antara kami ada yang meninggal masih dalam keadaan krisis istilah kita, ya, ya, masih dalam keadaan krisis, ya. Ingat kejadian awalnya, di mana Nabi tidak mensolatkan orang yang meninggal dalam keadaan berutang. Dan setelah, kata Nabi, kata sahabat, setelah peperangan yang terjadi dan didapatkannya harta rampasan perang, maka Nabi mensolatkan sahabatnya, baik dia meninggal dalam keadaan berutang maupun tidak berutang, apalagi tidak berutang. Kenapa? Karena utangnya ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harta yang telah ada. Ya, man taraka malan, kata Nabi, faliwarasati, ya. Barang saya meninggalkan harta, maka itu milik ahli warisnya. Dan barang saya meninggalkan utang, maka itu dijamin olehku, kata Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu setelah dia mengatakan ana aula bil mu'mina min anfusihim. Saya lebih utama bagi kaum muslimin daripada diri mereka. Artinya saya lebih berhasrat untuk menjaga kaum muslimin daripada diri mereka sendiri. Maka barang saya meninggalkan harta, dibagi bagi ahli warisnya. Dan siapa yang tidak menyisakan harta, itu utang, maka saya yang akan menanggungnya. Ya, maka Nabi mensolatkan. Jadi itu setelah apa? Kemenangan kaum muslimin dalam peperangan, meraih harta rampasan perang, ya, sehingga terdapatlah cukup harta bagi Baitul Mal. Baitul Mal, ya, perbendaharaan harta kaum muslimin, kas, ya, kaum muslimin. Maka di antara kami, kata Khabbab, man lam yakul ajrahu syai'a, ada yang tidak makan sedikit pun dari pahalanya, ya. Faminhum, di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair. Wa minna man yan'itu lahu thamratuhu fahuwa yahdibuha, dan di antara kami ada yang itulahu samaratuhu, dan baginya buah dan hasil dari hijrahnya tersebut, fahuwa yahdibuha, maka dia, ya, mendapatkannya, meraihnya secara penuh, ya. Kemudian kata beliau menjelaskan tentang keadaan Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair di antara utusan yang diutus Nabi untuk mengajar di Madinah, ya. Qutila yauma Uhudin, beliau terbunuh dalam perang Uhud. Falam najid ma nukaffinuhu illa burdatan idza wattayna biha ra'sahu kharajat rijlahu. Beliau terbunuh pada perang Uhud, maka kami tidak mendapatkan apapun untuk mengkafaninya kecuali burdah, kain burdah, ya. Idza qattayna biha ra'sahu, yang jika kami tutupi kepalanya, kharajat rijlahu, akan muncul keluar nyembul kakinya, ya. Wa idza qattayna rijlaihi kharaja ra'suhu, dan jika kami tutup kakinya dengan kain itu, maka keluar kepalanya. Artinya kainnya pendek, gitu. Tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya, dikafani dengan apa yang ada pada dirinya, ya. Umirna النبي فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه, maka Nabi memerintahkan kami untuk menutupi kepalanya, wa naj'ala ala rijlaihi min al-idkhir, dan menjadikan pada kedua kakinya idkhir. Idkhir adalah rumput-rumputan, ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di padang pasir yang digunakan untuk menutupi kakinya, yang biasa dianyam untuk anyaman tikar, ya, idkhir, ya. Maka digunakan ini untuk menutupi kaki Mus'ab bin Umair. Syahidnya pada hadis ini adalah bahwa Nabi mengkafani Mus'ab bin Umair dengan kafan yang ada pada dirinya, yaitu apa? Burdah. Menunjukkan kafan dari harta si mayit, ya. Kemudian bahwa kan mungkin ada kain yang lain yang dimiliki oleh para sahabat, tetapi Nabi mengenakannya burdah Mus'ab bin Umair sendiri.
Ya kan? Walaupun mungkin ada sahabat yang lain yang punya kelebihan pakaian, punya bekal yang cukup, ya kan? Kemudian yang lainnya bahwa Nabi mengkafani dia dengan burda ini meskipun ternyata burda itu tidak mencukupi untuk menutupi tubuh Mus'ab ibnu Umair. Menunjukkan apa? Kewajiban kafan. Meskipun ternyata kadang tidak cukup. Ya. Kemudian yang berikutnya juga menunjukkan kepada kita jika kafan tidak cukup, maka didahulukan menutupi bahagian atas tubuh si mayit. Mengapa? Ya Allah alam dari hikmahnya, ya, mungkin karena kepala adalah bagian yang dihormati. Bagian yang dihormati, maka menutup kepala aula lebih utama daripada menutupi kaki. Maka Nabi menutupi kepalanya dengan kain kafan dan membiarkan kakinya terbuka karena kain kafan tidak cukup. Tetapi kemudian menutupinya dengan idkhil. Ya, menunjukkan bahwa kepala didahulukan daripada kaki. Ya. Nah, bagaimana jika kafannya tidak cukup untuk kepala dan kaki? Ya. Artinya kalau ditarik menutupi kepala, maka akan terbuka sampai kepada aurat di bawah. Ya, kalau ditarik sampai ke kaki, maka terbuka kepala atau dada ke atas. Ada yang dilakukan kemudian. Ya, ditutupi bagian aurat, ditutupi bagian auratnya. Ya, kemudian yang lain ditutupi dengan apa yang mungkin untuk menutupi dari daunan. Ya. Atau yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Maka syahid dari hadis ini bahwa Nabi mengkafani Mus'ab bin Umair dari pakaiannya sendiri. Ya. Saya kira jelas. Jadi itu tujuan dari pembawaan dalil ini, menunjukkan bahwa kafan atau harganya diambil dari harta si mayit. Nah, maka semua perongkosan jenazah diambil dari harta si mayit. Kemudian yang berikutnya, hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Kata Syekh kemudian, wal wajibu minal kafani thawbun yasturu jami'al badani fa in lam yujad illa thawbun qasirun la yakfi li jami'il badani ghutta ra'suhu wa ju'ila ala rijlaihi min al-ikhir kama fi hadithi Khabbab. Yang wajib dari kafan adalah kain yang menutupi seluruh tubuh. Kain yang menutupi seluruh tubuh. Ya. Jika tidak ditemukan kecuali pakaian atau kain yang pendek tidak mencukupi untuk seluruh tubuh, maka ditutupi bagian kepala si mayit dan diletakkan pada kakinya ikhir, ya, rumput-rumputan, ya, yang dipakai untuk menutupinya. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, tentunya lau tabarra ahadun, ya, jika seseorang memberikan tabarru, membelanjakan kafannya, maka la ba'sa bi min bab ihsan 'alal mayyit, min bab ihsan 'alal mayyit. Dan tentunya datang keterangan yang mendukung akan hal tersebut dari hadis Abi Rafi' riwayat Imam Malik, Imam Al-Hakim dan Baihaqi. Nabi bersabda, "Man ghassala mayitan fakatama alaihi ghufira lahu 40 marrah." Barang siapa memandikan jenazah dan ia menyembunyikan, fakatama lahu, menyembunyikan, artinya menunjukkan apa yang tidak layak diceritakan, yang tampak ketika memandikan jenazah. Man ghassala mayitan fakatama lahu ghufira lahu 40 marrah, maka diampuni baginya dosa 40 kali. Ya. Wa man kaffana mayitan kasahu Allah minas sundus wa istabraqil jannah. Barang siapa mengkafani mayit berarti maksud dalamnya menyelenggarakan kafannya atau membelikan kain kafan. Jelas ya? Man kaffana mayitan, kata Nabi, kasahu Allah min sundusin wa istabraqil jannah. Allah akan pakaikan dia sundus dan istibrak, yaitu sejenis sutra, ya, dari jannah, dari surga. Sutra sundus maupun istibrak dari jannah. Wa man hafara limayyitin qabra, dan barang siapa menggali kuburan bagi jenazah, fa ajannahu fihi, maka ia memasukkannya ke dalamnya,
ujriya lahu minal ajri kajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Maka akan diberikan pahala baginya seperti pahala rumah yang ia tempati di surga. Ya, menunjukkan kepada kita bahwa al-jaza ala jinsil amal. Pahala itu sama dan mirip dengan perbuatan yang dilakukan. Ya, ketika dia mengkafani maka diberikan pakaian. Ketika dia mengemburkan dan mengebumikan si mayit seperti memberikan dia rumah ibaratnya, maka diberikan dia rumah di surga. Ya, subhanallah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa barang siapa yang bertabarruk, bersedekah memberikan kafan bagi si mayit, maka la ba'sa bihi. Ya, maka itu satu bentuk ihsan dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, rincian tentang kain yang digunakan untuk mengkafani jenazah. Kata Syekh, wa yustahabbu minal kafani umurun. Disunnahkan dari kain kafan beberapa perkara. Yang pertama, al-bayad. Al-bayad. Yang pertama adalah al-bayad, yaitu warna putih. Jadi ini perkara yang disunnahkan. Bukan wajib tentu saja. Jika tidak ada kain yang lain dari kain si mayit, maka digunakan kain yang ada pada si mayit yang dimilikinya. Ya, meskipun dia tidak berwarna putih, tetapi sunnah untuk menggunakan kain putih. Al-bayad. Adapun dasarnya adalah hadis Abdullah bin Abbas, Sahih Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad." Pakailah dari pakaian kalian yang putih. Fa inna khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Wa kaffinu fiha, ya. Pakailah pakaian putih kalian karena dia adalah sebaik-baik pakaian. Wa kaffinu fiha, dan kafanilah mayit dengannya atau padanya, dalamnya, ya. Maka ini perintah, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa disunnahkan dari pakaian si mayit adalah kain putih. Ya. Sebagaimana bahwa pakaian putih adalah pakaian yang sebaik-baiknya bagi orang yang hidup. Sebagaimana dia adalah pakaian yang terbaik bagi orang yang masih hidup, pakaian putih, demikian pula dia pakaian yang baik bagi jenazah. Ya. Tetapi ingat, dia tidak merupakan kewajiban. Adapun dalilnya tentang tidak wajibnya adalah keterangan yang akan datang nanti tentang disunnahkannya pula pakaian atau kain kafan itu adalah pakaian hibrah yang kita bahas nanti, ya. Baik, kita masuk ke perkara yang kedua. Perkara yang kedua, kaunuhu thalathata aswabin, bahwa kain kafan itu disunnahkan 3 lembar kain. Adapun dasarnya adalah hadis Aisyah Sahih Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin birin suhuliyah. Kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani pada 3 kain birin yamaniyah yang dia dari Yaman, birin yang dia berwarna putih, suhuliyah yang dia anyaman dari suhuliyah, min kursufin, dari katun, laisa fiha qamisun wala imama, yang tidak ada padanya bentuk qamis, baju, maupun imamah. Baik, hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Syahidnya bahwa Nabi dikafani dengan 3 kain. Ya. Dan bahwa kain yang dikafani Nabi dengannya adalah kain tenunan dari Yaman. Dan Yaman ketika itu adalah negeri ahli kitab. Ya, ibaratnya bahwa dia adalah kain tenunan orang kafir. Tenunan orang kafir. Menunjukkan bahwa dia tidak mengapa seseorang menggunakan kain tenunan dari orang kafir, dan tidak termasuk dalam bentuk tasyabbuh selama dia bukanlah bentuk pakaian yang menjadi ciri mereka. Ya, maka jika menjadi ciri mereka maka tidak boleh.
Karena dia membab tasyabbuh bil kuffar, terjebak dalam perkara menyerupai orang-orang kafir. Dan Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia dari golongan kaum tersebut. Ya. Maka di sini Nabi menggunakan kain dari Yaman, bidin yang berwarna putih, menguatkan keterangan tentang sunnahnya memakai pakaian putih. Suhulia min kursuf, yang dia dari katun, yang tidak ada padanya kamis dan imam, menunjukkan bahwa tidaklah dari pakaian jenazah atau kafan jenazah kamis. Jadi tidak diguntingkan bagi jenazah kamis. Ya, tidak ada kesalahan sebagian orang di mana mereka membuatkan bagi jenazah baju panjang yang digunting, ya kan? Tidak demikian. Karena Nabi tidak dikafan seperti itu, ya. Maka yang benar dari kain kafan adalah 3 lembar kain yang disebutkan dalam hadis yang lain, udrija fiha idrajan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan dalamnya idraj, dengan dimasukkan. Artinya apa? Bahwa Nabi dibungkus dengan kain tersebut dengan bungkusan betul. Jadi bukan dia pakaikan, ya, dibungkus. Yaitu yang cara kain kafan disusun 3 dan kemudian jenazah diletakkan, kemudian digulung kain yang pertama. Ya, setelah sempurna barulah kain yang kedua di bawahnya dan kain yang ketiga. Itulah udrija fiha idrajan. Bila dimasukkan ke dalamnya adalah idraj. Istilahnya disisipkan atau dimasukkan, ya, diselubungkan dia dengan kain itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada bentuk imamah dan tidak ada bentuk khamis pada pakaian atau pada kafan jenazah. Ya. Pertanyaan tentang disunnahkannya 3 ini, apakah dia berlaku untuk laki-laki saja, sedangkan wanita dengan 5 kain, atau dia juga berlaku untuk wanita? Ada khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Ya, jumhur ulama berpendapat bahwa wanita dikafani dengan 5 kain. 5 kain, ya, yaitu izar, sarung, qamis atau rida, baju panjang, wal khimar, serta kerudung. Setelah itu 2 helai kain panjang. 2 helai kain panjang. Ini jumhur ulama. Banyak ulama berpendapat seperti itu, ya. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang warid dari Nabi tentang kisah kematian putri beliau Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis asalnya riwayat Bukhari Muslim, ya. Dalam sebagian riwayat dari Ashabus Sunan ada penyebutan bahwa beliau Zainab dikafani dengan 5 kain. Tetapi bahwa riwayat tersebut lemah. Riwayat tentang 5 kain ini lemah, ya. Sehingga dengan demikian Syekh Al-Albani rahimahullah taala, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz, dan Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti mengatakan bahwa yang rajih, yang kuat dari pendapat para ulama, kafan wanita sama dengan kafan laki-laki. Berapa? 3 kain. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tetapi telah warid juga beberapa asar, beberapa riwayat dari tabi'i seputar adanya 5 kain bagi wanita ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau begitu dia perkara yang tentunya tidaklah terlalu kuat diingkari. Jadi jika ternyata telah disediakan 5 kain, maka tidak mengapa menggunakan 5 kain tersebut. Tetapi bahwa jika kita ingin melihat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang warid dari kafan dalam hadis-hadis yang marfu hanyalah 3 kain, baik laki-laki maupun wanita. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang ketiga dari syarat atau apa yang disunnahkan dalam kain kafan adalah ayyakuna ahaduha thawba hibratin idza tayassara, ya, bahwa salah satu di antara kain yang 3 itu
adalah kain hibrah. Kain hibrah yang dia juga kain tenunan dari Yaman, ya, tetapi dia muhattab, bergaris-garis, kain yang bergaris-garis mirip sarung gitu kira-kira, ya, yang dia kain putih bergaris-garis hitam, bergaris-garis hitam, ya. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah sahih Abu Daud, Nabi bersabda, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi thawbi hibratin." Idza tuwfiya ahadukum, jika wafat seorang di antara kalian, fawajada syai'an, dan dia mendapatkan sesuatu. Maksudnya apa? Dia memiliki kecukupan. Fawajada syai'an, wajada syai'an minal amwal, dia punya kelebihan harta yang cukup. Falyukaffan fi thawbi hibratin, maka hendaklah dia dikafani dengan kain hibrah. Hendaklah dia dikafani dengan kain hibrah. Ya. Kalau ingin kira-kira contoh konkretnya, ya kayak selimut yang dijual, ya. Selimut atau selimut yang apa? Bergaris-garis. Bayi atau ya? Apa namanya? Didu. Selimut didu, ya, baju didu, ya. Nggak ada selimut yang biasa saya dapatkan, ya, di rumah sakit atau di mana, yang dia panjang dan dia bergaris-garis hitam, ya, kira-kira seperti itu, mukhaffaf, ya, dia pakaian tertentu yang ada pada waktu tersebut, yang dia dari Yaman, ya. Maka yang mengatakan berarti dia kain yang cukup mahal, ya, kain yang cukup mahal berarti. Kenapa? Karena dia mengatakan sawajada syai'an, syai'an minat tawassu fil mal, dia punya kelebihan harta sedikit, maka hendaklah dia beli kain ini untuk kafannya, ya. Ingat, ini amar, tetapi amar ini lil istihbab, amar lil istihbab, karena tentunya perkara tentang apa, perintah di sini dikaitkan dengan sa'ah, kelapangan, kemampuan, ya, dan bahwa sesungguhnya dia dikafani dari, atau kafan tersebut diambil dari harta si mayyit. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini pembahasan kita tentang masalah kain kafan. Ada pertanyaan mungkin dari ikhwah? Ya. Terdiri apa saja? Maka terdiri dari kain yang menutupinya. Kain yang menutupinya seperti laki-laki. Ya, tidak pakai baju, ya, tapi dia adalah kain yang dipakai untuk menutupinya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Walaupun sebagian asar menunjukkan bahwa juga bisa dibuatkan darinya baju panjang, rida, ya, baju panjang, semacam baju kurung, ya. Satunya, kemudian yang lainnya adalah kain panjang. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau kita kembalikan kepada apa yang warid dari kafan, maka dia kafan yang kain panjang, tiga yang diselimutinya, ya. Kalau ada pertanyaan tentang auratnya, maka tentunya ketika dikafani, kain penutup aurat tetap masih ada, ya kan? Kan ketika dimandikan dilepas pakaiannya, ditutupi auratnya, ya. Setelah dimandikan, kain penutup aurat yang telah basah diganti dengan kain baru, maka ditaruh di atasnya kain, kemudian ditarik kain yang telah basah tadi. Maka inilah yang digunakan dan tetap ada pada si mayit ketika dia akan dikafani, ya. Tentunya mengkafaninya siapa? Sejenis dengan si mayit, ya. Maka kemudian setelah itu, ketika kafan akan ditutupi, maka perlahan-lahan kain penutup ditarik, ya. Ini jika tidak ada tuban bagi jenazah. Adapun jika dibuatkan tuban, celana dalam yang digunting, ya, yang dia bukan termasuk dari kafan, ya, hanya untuk menahan apa yang mungkin keluar dari kotoran, maka dibuatkan tuban, diguntingkan celana, ya, kemudian ditaruh kapas untuk menahan apa yang mungkin keluar ketika digerakkannya jenazah, kemudian dikenakan, maka semua di bawah sater, dan boleh melihat aurat atau menengok di bawah sater dalam rangka maslahat, ya, dalam rangka maslahat. Kemudian setelah dibereskan, maka tentunya diselesaikan kafannya dan ditarik kain yang menutupi aurat. Wallahu a'lam bissawab.
Baik. Ya, barakallahu fiik ya. Tidak mengapa, tetapi dilarang dari bentuk mughalah fil kafan. Bentuk menghambur-hamburkan harta untuk kafan, ya. Ma'ruf yang kita ketahui dari asar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika dia akan wafat, sebelum wafatnya dia mentakyin, dia telah menunjuk baju atau kain yang akan dijadikan sebagai kain kafannya. Maka berkata keluarganya, kenapa bukan yang baru? Maka beliau berkata, al-hayyu ahaqqu bil jadid minal mayyit. Bahwa orang yang masih hidup itu lebih berhak pakai pakaian baru daripada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Ya, nanti setelah dikubur kan juga akan hancur bersama tanah, ya kan? Meskipun bagus berhias, tapi berhias ketika si mayit bukan berarti berlebih-lebihan, ya. Apalagi dikubur dengan hartanya, ya kan? Seperti sebagian kalangan, tidak, ya. Maka diselenggarakan, tentunya dipilih apa yang sesuai dengan sunnah. Kemudian perkara-perkara yang lain yang tidak sampai dalam bentuk mughalah, berlebihan, maka la ba'sa bihi, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sampai berlebihan seperti tadi, ya, kain khusus yang mahal dan sebagainya, maka dia adalah bab idha'atul mal. Bahwa pertama, sebagian ongkosnya mungkin lebih berhak diwariskan kepada ahli waris. Kemudian yang kedua, orang yang masih hidup lebih berhak untuk mendapatkan yang lebih baik daripada si mayit. Setelah kita bahas keterangan para ulama seputar jenazah yang meninggal dan padanya ada gigi emas, ya, maka disebutkan oleh para fuqaha dia adalah hak ahli waris. Jika tidak mengapa mencabutnya sebelum dikuburkan, dicabut. Namun jika dikhawatirkan tashwih, menjadi jelek wajah dari si mayit, ya, maka atau akan sulit untuk mencabutnya, maka kalau begitu dikuburkan dia, dan setelah beberapa waktu yang dia sudah hancur atau apa, ahli waris menggalinya. Karena itu bagian dari ahli waris. Wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian pula halnya dengan apa tadi? Pakaian yang baru itu. Saya kira demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini terakhir mungkin. Ya, seperti halnya Mus'ab bin Umair yang meninggal dalam perang Uhud, maka dia dikafani. Diselenggarakan dua, dikafani pula. Ya. Ya, diselenggarakan jika mampu. Kecuali kalau darurat. Ya, seperti misalnya orang di Aceh. Sebagian orang mengatakan bahwa dia mati syahid. Sebenarnya bukan mati syahid, ya. Pahalanya mati syahid, ya, bahwa fi sabilillah kata Nabi, ya. Tetapi bahwa mautul gharib, orang yang terbenam. Tapi apakah mereka syuhada? Tidak. Mereka bukan orang yang meninggal di medan perang. Sehingga mereka wajibnya diselenggarakan seperti kaum muslimin yang lain. Dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Ya. Tetapi tatkala yang meninggal sangat banyak, ya, dan tidak mampu untuk diselenggarakan dalam waktu yang cukup, maka kalau begitu ad-darurat tubihul mahdhura. Perkara darurat membolehkan adanya keadaan yang terlarang. Maka akhirnya kemudian mayit dikuburkan apa adanya, ya. Dikuburkan dengan kantong mayat saja, ya, atau mungkin seala kadarnya, ya. Ada mungkin yang jelas banyak tidak disolatkan bahkan, ya kan. Maka setelah dikuburkan baru disolatkan. Yang penting dikuburkan dulu. Kenapa? Karena bau yang mengganggu kaum muslimin yang lain. Jika mayat orang kafir wajib untuk dikuburkan, bukan wajib karena mereka orang yang beriman, bukan, tapi wajib dalam rangka menjaga kaum muslimin agar tidak terganggu dengan baunya. Apalagi mayit orang muslim, maka dia wajib dikuburkan. Maka dalam darurat tentunya perkaranya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga benar fatwa yang mengatakan bahwa karena keadaannya darurat maka dikuburkan apa adanya, yang penting sudah dikuburkan. Adapun fatwa yang mengatakan bahwa tidak perlu dikafani karena sesungguhnya mereka mati syahid, maka tidak. Itu fatwa yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya wanita yang hamil meninggal, kemudian anaknya itu belum keluar. Pada ya, barakallahu fiik. Ini lebih dari terakhir.
Jadi kalau terjadi seperti itu, jika si bayi sudah wafat juga, maka diselenggarakan seperti biasa, dimandikan. Cuman ketika memandikan jenazah tidak ditekan dengan kuat perut si mayit, jangan sampai dikhawatirkan dari keluarnya ada dalam rahimnya, yaitu bayi, sehingga dia cukup dibersihkan, ya, tentunya dihalangi atau diselesaikan apa yang mungkin keluar, yang harusnya keluar dari kotoran, maka dilakukan. Tapi tidak dengan keras, tidak dengan kuat, ya, karena ada yang ada pada perut si mayit. Adapun jika masih hidup, maka ada dua pendapat antara para ulama. Satu pendapat mengatakan tidak boleh dibelah karena dia berarti menyiksa si mayit. Namun yang kuat dari mazhab Imam Ahmad adalah dibolehkannya membelah atau sesar, dibelah, ya, dalam rangka mengeluarkan jenazah, karena menyelamatkan bayi yang masih hidup lebih utama daripada masalah si mayit. Maka diselamatkan yang bayi, kemudian setelah itu apa yang telah dibedah dijahit kembali dan dirapikan, dan setelah itu diselenggarakan jenazahnya. Itu yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Sekira demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari syaitan. Allah dan Rasulullah sendiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu